Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Yulia Anggraini, NPM 5020085 dari kelas 4B Prodi PGSD dalam mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang elemen kurikulum 2013 darurat dan kurikulum paradigma baru. Elemen kurikulum adalah bagian-bagian dasar dari sebuah kurikulum, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Yuk langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya adalah tujuan standar kompetensi lulusan. Di sini kita akan membahas tentang tujuan kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar, yaitu bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengetahui pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya ada fungsi SKL. Yang pertama, menjadi pedoman penilaian untuk menentukan kelulusan peserta didik. Yang kedua, menjadi pondasi dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak, dan keterampilan hidup mandiri saat berada di jenjang pendidikan dasar dan menengah umum atau kejuruan. Selanjutnya adalah ruang lingkup SKL. Ruang lingkup standar kompetensi lulusan mencakup kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang harus dicapai setelah menempuh belajar di jenjang dasar dan menengah. Poin kedua yaitu standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, tujuan SI. Rumusan standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya adalah fungsi SI. Standar isi berfungsi sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, materi yang diberikan pada peserta didik selalu berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Selanjutnya, penyusun SI. Standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari dua hal, yaitu tingkat kompetensi dan kompetensi inti. A. Tingkat kompetensi menunjukkan kompetensi yang harus dilalui di tiap jenjang pendidikan. Berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2016, tingkat kompetensi di tiap jenjang pendidikan ditunjukkan oleh tabel berikut. B. Kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kompetensi yang bersifat generik dan terdiri dari 4 dimensi yang menjadi representasi 4 sikap, yaitu sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi inti dirumuskan sesuai dengan tingkat kompetensi peserta didiknya. Berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2016, kompetensi inti untuk setiap tingkat kompetensi ditunjukkan oleh tabel berikut ini. Poin selanjutnya adalah standar proses. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Tujuan standar proses yang pertama, memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. Yang kedua, memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah.
Yang ketiga, mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Selanjutnya, fungsi standar proses. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai standar kompetensi lulusan, fungsi standar proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Yang ketiga, alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan. Yang keempat, menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. Next, komponen standar proses. Prinsip pembelajaran yang dilakukan di setiap unit satuan pendidikan haruslah mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Berkaitan dengan prinsip itulah, standar proses harus mencakup beberapa komponen, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran. Poin terakhir yaitu standar penilaian. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, standar penilaian adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Tujuan standar penilaian adalah menciptakan proses penilaian yang mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan. Fungsi standar penilaian. Yang pertama, sebagai acuan atau pedoman untuk tenaga pendidik dalam menjalankan penilaian pembelajaran peserta didik. Yang kedua, menciptakan penilaian yang transparan, sistematis, dan komprehensif. Dan yang ketiga, menjadi acuan dalam menjalankan prinsip-prinsip penilaian. Selanjutnya, ruang lingkup standar penilaian. Ruang lingkup standar pendidikan dasar dan menengah meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Isi dari standar penilaian: yang pertama, aspek penilaian; yang kedua, prinsip penilaian; yang ketiga, bentuk penilaian; yang keempat, mekanisme penilaian; yang kelima, prosedur penilaian; dan yang keenam adalah instrumen penilaian. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton, maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.